Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Apa sih sebenarnya 5 waktu? Ini pengertiannya adalah, menurut istilah, sholat fardu merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sebenarnya tujuan sholat itu apa? Untuk apa kita akan melaksanakan sholat? Tujuannya adalah membiasakan kehidupan kita sehari-hari secara logis, itu bertanggung jawab kita kepada Allah. Bagaimana kita dengan yakin, dengan iman bahwa kita harus menghadap dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara tanggung jawab kita sehari-hari yang dengan melaksanakan sholat, terutama yang jelas sholat fardu 5 waktu. Yang jelas hukumnya adalah fardu. Kalau fardu berarti wajib untuk dilaksanakan. Sholat yang diwajibkan sebanyak 5 waktu itu sehari-hari semalam yang biasa kita kenal dengan nama subuh, zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Itu jelas kita lakukan selama 1 hari 5 waktu. Yang pasti yang dimulai kita pasti dilaksanakan dengan melaksanakan sholat subuh, terus zuhur, asar, maghrib, dan sholat isya. Pengertian sholat secara etimologi, sholat berarti artinya adalah doa. Atau secara etimologi itu berarti secara bahasa itu berarti artinya doa, sesuai dengan Quran At-Taubah ayat 103. Dan sholat juga berarti istilahnya secara bahasanya, secara etimologinya itu berarti rahmat, sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Nah, baik, secara terminologi, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang jelas kita pasti sudah tahu lah bagaimana melaksanakan sholat, karena kita mungkin sudah mulai terbiasa melaksanakan sholat, karena kan sholat wajib itu berarti kita harus membiasakan. Biasanya itu di usia 7 tahun atau enggak 9 tahun itu pasti orang tua kita sudah pasti akan memerintahkan kita untuk membiasakan diri kita melaksanakan sholat. Yang berarti pelaksanaan sholat itu dimulai dari niat kita berdiri dan berniat secara terus takbiratul ihram dan seterusnya, dan diakhiri dengan salam. Pastilah udah tahu bagaimana itu sholat, walaupun tata caranya belum tahu bagaimana sholat yang baik dan benar itu seperti apa, tapi kita setidaknya kan harus tahu bagaimana arti sholat secara terminologi maupun secara etimologi. Mungkin itu. Selanjutnya, dasar hukum perintah melaksanakan sholat sudah jelas kan? Sudah jelas. Sholat fardu itu jelas hukumnya adalah fardu. Hukum fardu, kalau sholat fardu itu berarti hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu berarti artinya fardu ain itu adalah wajib dilaksanakan bagi kita yang memang meyakini bahwa kita itu beragama Islam. Berarti kita tidak bisa diwakilkan untuk melaksanakan sholat. Jadi kita harus melaksanakan sholat sesuai keyakinan kita, bagaimana kita harus melaksanakan sholat. Dasar hukum sholat sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuna zakata wa dzalika dinul qayyim." Yang artinya, padahal mereka hanya akan diperintahkan menyembah Allah. Jelas kita harus menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar sesuai dengan firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan begitu juga firman Allah yang mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 78, "Faqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billah wa maulakum
Faya Fani mal maula wa ni'man nasir, yang artinya maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada agama Allah, dan dialah pelindungmu dan dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, sesuai dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat 78. Baik, selanjutnya syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat terbagi menjadi 3. Yang pertama itu harus beragama Islam. Jelas, kita kalau harus meyakini bahwa kita yakin beragama Islam. Jadi kalau kita beragama Islam berarti kita wajib melaksanakan sesuai dengan yang tadi dikatakan. Apa artinya fardu ain? Fardu ain itu adalah wajib melaksanakan hal yang diharuskan atau diwajibkan oleh Allah. Berarti salah satunya itu dengan sholat. Nah, berarti kalau seandainya syarat wajib sholat berarti jelas kita harus beragama Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil balik atau balik. Sudah balik berarti kalau seandainya anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya kita sudah balik berarti wajib melaksanakan sholat. Salah satu balik itu berarti kalau seandainya usia dari anak perempuan untuk perempuan berarti usia kalau sudah haid atau usia 9 tahun, 7 atau 9 tahun itu sudah wajib melaksanakan sholat, apalagi sudah keluar haid. Nah, kalau seandainya anak laki-laki berarti minimal dari usia 15 tahun itu sudah wajib melaksanakan sholat. Tapi seandainya kalau kita sudah memasuki, anak-anak kalau sudah memasuki sudah mumayyiz atau artinya mumayyiz itu adalah sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan atau mana yang baik, mana yang berarti kita wajib untuk melaksanakan sholat walaupun usia kita belum memasuki usia balik. Tapi kalau seandainya kita sudah mumayyiz berarti wajib untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, tidak hilang akal karena gila atau berakal intinya. Ya, kalau orang yang berakal berarti kita wajib melaksanakan sholat. Orang gila, contohnya orang gila itu tidak wajib melaksanakan sholat. Atau orang yang sedang tidur atau pingsan itu juga tidak, kalau karena tidak sadar berarti tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Atau orang yang terefek karena obat bius otomatis itu tidak sadar berarti tidak wajib, tidak juga harus melaksanakan sholat. Tapi seandainya kalau sudah sadar berarti kita wajib untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir adalah orang mabuk. Jelas kalau orang mabuk tidak mungkin sadar, seperti sama zamannya dengan orang gila, tidak wajib melaksanakan sholat. Tapi kalau seandainya sudah sadar mungkin bisa wajib untuk melaksanakan sholat. Seterusnya ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu yang pertama adalah beragama Islam. Sudah jelas tadi ya, karena beragama Islam itu bagian dari sholat wajib juga. Yang kedua ada mumayyiz. Tadi sudah dikatakan apa artinya mumayyiz. Berarti mumayyiz itu mampu membedakan atau sudah dapat membedakan antara yang baik, antara yang benar, atau antara yang sesuatu yang bersih dan yang kotor. Gitu. Jadi kalau sudah memasuki mumayyiz atau tamyiz berarti kita sah untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga tidak hilang akal. Tidak hilang akal itu berarti kita sadar, ingat, berarti tidak termasuk bagian orang yang sakit atau orang yang maksudnya orang yang memang orang yang berakal. Yang keempat, masuk waktu sholat. Berarti masuk waktu sholat itu maksudnya adalah sudah masuk pada waktunya sholat. Kalau seandainya sholat subuh berarti kita sholat akan melaksanakan sholat di jam mungkin dari jam 4.30. Kalau contohnya waktunya pas jam 4.30 berarti kita sudah masuk wajib sah untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar ya. Contohnya kalau maksud suci dari hadas kecil dan besar itu berarti contohnya kalau hadas kecil kita berarti sudah berwudu atau kita tidak terkena hadas.
terkena hadas, contohnya tidak buang air kecil, tidak buang air besar, dan yang lain sebagainya. Itu bagian contoh. Berarti kita bisa bersuci dengan kalau seandainya suci dari hadas besar, berarti kalau anak perempuan berarti kita suci dari haid atau nifas, berarti kita tidak terkena hadas besar. Berarti contoh cara membersihkan berarti dengan cara mandi wajib. Itu sebagian dari contoh hadas besar. Yang karena harus suci dari najis, baik itu mukhafafah, mutawasyitun maupun mutawwarid. Berarti pakaian kita, badan kita, maupun tempat yang kita akan melaksanakan sholat, berarti itu suci dari najis, baik itu najis mukhafafah, mutawasyitun maupun mughalladah. Yang ketujuh, menutup aurat. Kalau perempuan jelas berarti menutup aurat dari ujung kepala sampai kaki, kecuali tangan, telapak tangan, dan wajah. Itu untuk perempuan atau wanita. Kalau laki-laki menutup auratnya berarti antara dada sama lutut, sampai lutut, berarti itu menutup aurat. Ya, berarti kalau seandainya perempuan, kita diharuskan memakai contohnya pakaian yang panjang, memang dia sudah menutup aurat. Tapi kalau biasanya budaya Indonesia itu memakai, bukan laki-laki biasanya berpakaian rapi dengan baju yang sopan, wangi. Buat perempuan juga seperti itu, sopan wangi atau enggak, biasanya budaya Indonesia itu memakai sarung dengan pakaian yang rapi, memakai peci. Yang selanjutnya itu berarti menghadap kiblat. Berarti kita harus melaksanakan sholat menghadap kiblat, sah melaksanakan sholat menghadap kiblat. Kiblatnya kemana? Berarti kalau seandainya secara maksud tahu kita kan arah kiblat itu berarti arah barat. Berarti kita harus melaksanakan sholat dimanapun posisi kita, berarti kita harus melaksanakan sholat di arah ke arah barat atau kiblat. Yang ke-10 itu adalah 9 adalah niat melaksanakan sholat. Kalau sholat subuh berarti niat sholat subuh. Kalau sholatnya zuhur berarti niat sholat zuhur. Selanjutnya adalah tertib sewaktu menunaikan sholat. Dan 11, muwalah, tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Jadi tidak terputus. Biasanya disebut juga dengan cara sholat secara dengan baik atau tumanina. Yang ke-12, tidak berbicara kecuali berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Berarti kita setiap gerakan membaca bacaan sholat, tidak ngobrol dan sana sini dengan orang lain atau dengan teman atau bercanda, tidak. Kita harus sholat dengan cara khusyuk, dengan membaca bacaan sholat yang benar. Itu mungkin pelaksanaan sholat. Tidak banyak melakukan gerakan. Yang ke-14, tidak mengunyah makan dan minum. Berarti selama kita melaksanakan sholat, tidak sah kalau kita makan atau minum. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Apa sebenarnya hal-hal yang membatalkan sholat? Salah satunya yang pertama, datangnya hadas kecil maupun besar di tengah sholat. Apa hadas kecil dan hadas besar itu? Salah satu contoh dari hadas kecil itu berarti kita tidak dalam berhadas kecil, berarti contoh kita sudah suci atau sudah berwudu. Cara melaksanakannya berarti cara mensucikannya berarti dengan cara berwudu. Contohnya kita tidak dalam buang air kecil, contoh dari hadas kecil buang air kecil atau buang air besar atau kentut, atau seandainya bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan dan lain sebagainya. Itu sebagian dari contoh hadas kecil. Maupun begitu juga dengan hadas besar. Contohnya dari hadas besar berarti kita suci dari haid, nifas atau wiladah atau junub. Itu berarti kita suci, tidak datang haid atau tidak datang nifas gitu. Itu cara mensucikan dengan cara apa? Mensucikannya berarti dengan cara mandi besar.
Yang kedua, menempelnya najis yang tidak dapat dimaafkan pada badan, pakaian, dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Contohnya, kita melaksanakan sholat, pas kita mau melaksanakan sholat, baju kita atau mukena kita terkena kotoran ayam atau seandainya bagian dari najis entah sito, atau terkena dari kotoran burung pas kita lagi sholat, turun kotoran tanpa sengaja, ya berarti otomatis baju yang kita pakai atau mukena yang kita pakai tidak bersih atau tidak suci, berarti otomatis kita batal sholat, harus membatalkan sholat dan harus segera mensucikannya atau membersihkannya. Yang ketiga, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf dengan sengaja untuk berbicara atau 1 huruf namun sudah bisa dipahami. Contohnya, kita dalam sholat tahu-tahu kita duduk, jangan berdiri atau duduk, itu jelas sudah membatalkan sholat. Atau kita dalam melaksanakan sholat kita berbicara atau ngobrol dengan orang di samping kita, otomatis itu bisa membatalkan sholat. Yang keempat, tertawa lebar ketika dalam sholat. Jadi contohnya kita bercanda dengan teman-teman, dengan teman yang di samping kita bercanda sampai sini akhirnya tertawa, dan itu jelas sudah membatalkan sholat. Yang kelima, makan dan minum meskipun makan dan minum melaksanakan sholat atau sebelum melaksanakan sholat bisa mensucikan dulu, tidak boleh makan dan minum. Yang dari sudah tidak adanya Allah, sudah beriman kepada dari pesan tentang materi sholat. Yang ketujuh, ketika kita contohnya tanpa sadar jadi kita tidak berakal atau tidak sehat, itu otomatis sudah bisa Terima kasih dan ini dapat diserap ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.